Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah iblis berkarya dalam keselamatan umat manusia lewat penyaliban yang ia memperdaya Yudas dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang membenci Yesus? Jawabannya pasti tidak. Iblis dengan antek-anteknya semua itu tidak berkarya dalam keselamatan umat manusia lewat penyaliban. Yang saudara dan saya harus tahu adalah prinsip iblis itu ialah membunuh orang benar. Dari mulai mana? Dari mulai di Taman Eden, Habel. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, dari mulai darah Habel. Iblis selalu memperdaya manusia-manusia yang tidak percaya, tidak beriman, untuk membunuh orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Nah, itu prinsipnya. Saudara bisa baca itu di Yohanes pasal 8 ayat 39 sampai 44. Di situ disimpulkan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, orang-orang yang membenci Yesus, bahwa iblislah bapamu, karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu membunuh aku. Saudara bisa baca itu Yohanes 8 ayat 39 sampai 44. Baca ulang-ulang, minta Roh Kudus bukakan. Nah, jadi apakah iblis berkarya dalam keselamatan umat manusia lewat penyaliban Yesus? Iblis tidak berkarya. Mengapa saya bilang tidak berkarya? Dia menginginkan Yesus mati itu sudah sejak semula. Dari mana kita? Kalau saudara baca dari Matius, Markus, Lukas, semua itu diceritakan dari mulai Yesus lahir, iblis sudah memperdaya. Siapa? Herodes. Orang-orang yang tidak percaya itu diperdaya oleh iblis. Nah, jadi bayi Yesus itu sudah mau dibunuh dengan Herodes. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Allah Bapa tidak mengizinkan itu. Ya, kirim malaikatnya untuk berbicara kepada Yusuf. Akhirnya bayi Yesus disingkirkan Mesir. Dan ada waktu lagi di saat Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus disudutkan di tepi jurang, di tepi tebingnya oleh ahli-ahli Taurat orang Farisi. Tetapi lihat, baca Alkitab, Tuhan Yesus melewati mereka begitu saja. Artinya apa? Roh Kudus bekerja dengan malaikatnya, sehingga Tuhan Yesus kemanusiaan itu lolos begitu saja. Artinya apa? Itu belum waktunya. Nah, waktunya di mana? Di saat perjamuan malam, waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada Yudas, lakukanlah apa yang engkau mau lakukan. Artinya apa? Tuhan Yesus membuka jalan kepada iblis untuk bekerja sepenuh-penuhnya. Makanya iblis itu memperdaya Yudas yang sudah cinta uang itu, diperdaya untuk menjual Yesus. Setelah menjual Yesus, iblis memperdaya lagi orang-orang yang membenci Yesus, yaitu siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak percaya, menolak dia. Makanya mereka berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia. Jadi pembunuhan pada waktu itu keinginan ahli Taurat dan orang Farisi, pasti di belakangnya ada bapaknya. Siapa? Iblis. Itulah yang dikatakan di Yohanes 8 ayat 39 sampai 44 tadi. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Supaya saudara bisa menangkap video ini, saudara akan berhikmat kalau saudara bisa menangkap video ini. Saudara ulang-ulang sambil buka. Ya, jadi keinginan iblis itu, dia memperdaya manusia-manusia yang berkhianat atau tidak percaya ini, itu murni keinginan iblis sendiri. Kenapa? Karena iblis berkali-kali gagal ingin membunuh Yesus. Dari mulai bayi tadi yang saya ceritakan, dia selalu gagal. Tetapi di saat mau ada penyaliban, Tuhan buka jalan. Perbuatlah apa yang kau perbuat kepada Yudas. Tetapi Tuhan tahu iblis akan bekerja, sehingga finalnya akan lewat penyaliban. Karena pada waktu itu hukuman yang terberat dan terkutuk itu ada di kayu salib. Makanya di Galatia 3 ayat 13 kalau tidak salah, saudara bisa baca itu, Rasul Paulus menjelaskan apa? Terkutuklah orang yang mati pada kayu salib. Mengapa terkutuk? Karena kita, kutukan kita. Dia dibuat berdosa karena dosa kita, bukan karena dianya punya kutuk. Bukan, kitanya yang harus dikutuk oleh Allah Bapa karena kita ada dosa.
tetapi semua itu ditimpakan kepada Anak Tunggal Allah. Ya, jadi penyaliban itu murni rancangan Allah sebelum dunia dijadikan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Yesus sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah merancangkan obatnya. Karena Allah tahu manusia semuanya akan jatuh dalam dosa, pasti terpisah oleh Dia selama-lamanya. Tetapi Dia sudah menyediakan hikmatnya. Dia sudah menyediakan jalan keluarnya, yaitu siapa? Anak yang tunggal nanti yang akan diutus untuk menjadi juru selamat umat manusia lewat penyaliban. Jadi semua itu rancangan Allah, murni rancangan Allah. Makanya dikasih kesempatannya waktu perjamuan malam, karena tahu pada waktu itu pasti hukumannya itu penyaliban. Gitu. Jadi iblis itu dikunci keinginan membunuhnya. Allah Bapa sudah tahu kalau anaknya turun ke dunia, pasti iblis akan berusaha membunuh anakku. Allah itu sudah tahu. Makanya Allah merancangkan itu semua. Sehingga dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari awal penciptaan dunia penciptaan manusia sampai Tuhan Yesus datang, iblis selalu kalah. Ya, makanya di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Artinya apa? Dia menggenapi rencana Allah, bukan rencana iblis. Tetapi di saat itu juga iblis punya keinginan dari dirinya sendiri. Makanya iblis itu tidak berkarya dan keselamatan, karena dia melakukan itu bukan untuk melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan membunuh Yesus itu lewat keinginannya sendiri, yang dia memperdaya orang-orang yang tidak percaya. Nah, jadi tidak ada karya, tetapi mereka punya keinginan untuk membunuh Yesus. Nah, pada saat itu kesempatannya lewat kayu salib. Nah, Tuhan Allah itu membuka kesempatannya pada saat kayu salib, bukan pada saat bayi Herodes mau membunuh, atau waktu di tepi jurang tadi yang saya katakan. Nah, kalau saudara bisa menangkap ini, saudara akan mengerti bahwa penyaliban itu adalah rancangan Allah. Tetapi pembunuhan pada saat itu, penyaliban, iblis itu ingin membunuh Yesus. Cuma peluangnya pada saat itu adalah penyaliban. Jadi iblis pun menginginkan lewat penyaliban, tetapi motivasinya beda. Nah, begitu ya, supaya saudara bisa menangkap ini dan saudara imannya kuat, tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat dari luar orang percaya yang berkata bahwa iblis, Yudas, dan ahli Taurat berkarya dalam keselamatan lewat penyaliban. Tidak ada berkarya, karena mereka membunuh Yesus menurut keinginan mereka sendiri yang membenci kebenaran. Begitu ya, tetapi Allah merancangkan keselamatan lewat penyaliban yang dia sudah tahu jalan cerita semuanya, dan dia kunci di situ. Sehingga apa? Dipertontonkanlah di dunia ini bahwa hanya Bapa di sorga yang menang. Iblis, Bapa di bumi ini, Bapa orang-orang yang tidak percaya, yang membenci Yesus, pasti kalah. Begitu ya. Jadi kita harus melakukan keinginan Bapa di sorga, bukan melakukan iblis yang adalah Bapa orang-orang antikris yang tidak percaya. Begitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.